Inilah suasana konon istana itu sudah siap. Ya saudara-saudara boleh dilihat juga sesiap seperti apa, semegah seperti apa, tidak seperti yang didengung-dengungkan. Lihat saja. Nah, ini istana di bagian belakang. Oh, masih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nabi sakaratil maut wa najatan minan nari wa fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi yang mencoba sedang bohong. Tapi ini pakai tanda tanya ini. Bohong lagi nih. Kan kita dengar kemarin Pak Jokowi bilang, pas ditanya Pak Jokowi janjinya hari lagi bulan Juli mau pindah ke IKN. Kan jawaban Pak Jokowi bentuknya pertanyaan. Jawabannya pertanyaan. Airnya udah siap. Listriknya udah siap. Ditanya kok balik nanya ya. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya bakalan, kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Tapi tentu itu artinya bahwa air dan listriknya belum siap sehingga Pak Jokowi belum bisa berkantor di sana. Tapi ternyata sahabat EJTNA semua, kita mendapati kabar bahwa ada 33 PNS yang menjajal bekerja di sana. Jadi apa ya istilahnya ya, menjajal itu mencoba lah ya, mencoba. Padahal harusnya yang mencoba itu Pak Jokowi sebagai pelopor, sebagai pengide. Iya kan? Bahkan kita tidak tahu apa-apa di rencana awalnya ketika Pak Jokowi menjabat di periode kedua, tidak ada itu rencana bikin IKN. Tiba-tiba aja di perjalanan. Maka kita mau tanya hari ini, ketika ternyata ada ASN atau PNS yang sudah bekerja di sana. Jadi ada yang bohong lagi nih. Siapa tuh? Saya sih nggak berani sebut nama. Tapi ya sudah, lihat saja. Yang bilang airnya belum siap siapa? Yang belum bilang listriknya belum siap siapa? Itu buktinya udah ada yang kerja di sini. Ayo. The King of Lip Service. Luar biasa ya. Sampai kapan ya kita terus-menerus dibohongi? Sampai rezim Jokowi dengan politik dinastinya tidak lagi berkuasa di negeri ini. Saya kira itu jawabannya ya. 33 PNS kementerian dan kejaksaan jajal kerja di IKN di Kaltim.
nginap di hunian pekerja konstruksi. Bayangkan sahabat SJN, kalau ini yang melakukannya Pak Jokowi, Joko Widodo, jajal kerja dari IKN di Kaltim, nginap di hunian pekerja konstruksi. Wah, kita akan bertepuk tangan dengan luar biasa. Kita akan apresiasi Pak Jokowi. Iya, karena sudah berani mewujudkan mimpinya. Ayolah Pak Jokowi, segeralah datang ke sana ya. Jangan kemudian terus berkilah. Kan ini kita menjadi ada pertanyaan, ada apa ini? Ini juga diangkat oleh Dr. Tifa. Loh, Jokowi bilang belum ada listrik dan air di IKN. Makanya dia batal ngantor di sana bulan Juli ini. Lah kok ASN tetap disuruh ke IKN? Mereka mandinya gimana? Kan nggak ada air katanya. Minum. Air buat masak. Wah itu sih bisa lah ya, bawa bergalon-galon barangkali kalau buat minum. Listrik nggak ada kata Jokowi. Terus mereka kerja pakai apa? Nyolok laptopnya bagaimana? Ngecas HP pakai apa? Lampu gimana? Atau ada yang bohong lagi nih? Artinya tentang ada. Listrik sudah ada. Kan kalau untuk kebutuhan Pak Jokowi lah bergenset kan bisa disiapkan ya. Terus apalagi air bisa diterbangkan gitu dari Pulau Jawa kalau memang pengen dirasa di sana kurang bersih atau bagaimana. Tapi harusnya ambil kesempatan ini. Saya kira satu-satunya yang bisa mengobati citra Pak Jokowi adalah benar-benar mewujudkan IKN walaupun kami tak percaya. Jadi biarlah kami yang salah nanti. Tuh, Saiful Jaman tuh yang salah. IKN tuh benar ada. Nah, ayo buktikan itu Pak Jokowi. DPR ada yang jajal nggak ya? Nah itu, para anggota DPR tuh kita dengar kabar mereka pada nggak mau pindah ke IKN. Padahal mereka yang tanda tangan undang-undang IKN. Ayo. Ini makin seru aja ini. IKN tenggelam banjir, longsor. Aku ikhlas ya Allah. Oke, nanti ini aman nih ya, aman lagi. Ada nih berita tentang banjir. Coba kita lihat. Justru itu yang jadi persoalan di sana. HGU 190 tahun untuk investor IKN. KPA. Ini lebih kolonial dari aturan kolonial. Ini lebih VOC dari VOC dong kalau begitu ya. Ngeri juga ini. Demi investasi yang tidak laku. Terus aja dicari cara ya. Kalau perlu harusnya seumur hidup bumi aja gitu. Nggak usah 190 tahun. Tanggung. Air hujan banyak tuh, tidur di tenda bisa, banyak alasan aja, enakan di Jakarta daripada di IKN. Buktinya sang anak masih wali kota Solo aja mainnya di Jakarta. Nah, ini kita lihat, akui pembangunan IKN terlambat jelang HUT 17 Agustus, Menteri PUPR, titik 2, masalahnya cuma satu. Apa itu masalahnya? Apalagi yang mau berdidalihkan oleh Basuki ini, menjelaskan bahwa bulan Juni lalu di seluruh area proyek IKN hanya 8 hari mengalami cuaca cerah. Sisanya hujan. Loh, kok nyalahin hujan? Kenapa nggak antisipasi? Kan sudah tahu karakteristik cuaca di sana seperti apa. Bahkan dirinya mengungkapkan untuk proses pengaspalan jalan harus menggunakan tenda. Dan ini juga harusnya terantisipasi. Ingat loh, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ngeri nggak tuh? Hingga akhir tahun ini, Jokowi akan menghabiskan 71,8 triliun rupiah dana anggaran pendapatan dan belanja negara buat IKN. Awalnya Jokowi sumbar IKN tak akan menggunakan duit negara. Ujung-ujungnya APBN mengocor pula. Jokowi mengalokasikan 90,4 triliun rupiah APBN atau sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Sisanya disebut-sebut akan didanai oleh investasi swasta 123,2 triliun rupiah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha 252,5 triliun rupiah. Nyatanya dana swasta seret. Meski Jokowi sudah menggelar karpet merah, investasi asing tak kunjung datang. Kalaupun ada yang tertarik, itu juga baru dalam bentuk komitmen. Walhasil 2 bulan menjelang 17 Agustus 2024, IKN masih centang perenang.
Semula, Jokowi menargetkan upacara kemerdekaan pada tahun ini dilaksanakan di ibu kota negara yang baru.